Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan saya dari Universitas PGRI Sumeneb, program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Nah, di sini saya akan membuat tugas dari dosen pengampu saya, Ibu Yeti Hidayatillah, MPD. Nah, saya dari kelompok 2. Nah, di mana kelompok 2 itu ada 4 orang. Nah, yang pertama itu saya sendiri, Korina Mufidah, dan ada Anissa Maharani, ada Muhammad Rofiki Ardiansyah, ada juga Iam Susanto. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang discovery learning dan juga inquiry learning. Nah, jadi discovery learning itu bisa dikatakan juga dengan belajar penemuan. Nah, jadi discovery learning itu adalah model pembelajaran di mana siswa didorong untuk menemukan konsep sendiri, prinsip atau pengetahuan melalui kegiatan eksplorasi, percobaan, dan pemecahan masalah. Nah, jadi maksudnya itu adalah untuk menunjukkan bahwa dalam model ini siswa belajar melalui proses menemukan pengetahuan sendiri. Nah, guru berperan sebagai pembimbing, bukan pemberi informasi utama. Nah, siswa diberi kesempatan untuk mengeksplorasi materi, melakukan percobaan, menemukan konsep atau prinsip melalui pengalaman langsung. Nah, tujuannya agar siswa lebih memahami dan mengingat materi karena hasil penemuan berasal dari proses berpikir mereka sendiri. Selanjutnya yaitu pengertian inquiry learning. Nah, inquiry learning ini bisa dikatakan juga belajar inquiry atau penyelidikan. Nah, inquiry learning ini adalah model pembelajaran berbasis penyelidikan, di mana siswa aktif mengajukan pertanyaan, merumuskan masalah, mengumpulkan data, menganalisis, dan menarik kesimpulan layaknya seorang peneliti. Maksudnya adalah menjelaskan bahwa inquiry learning ini menekankan proses penyelidikan. Siswa tidak hanya menemukan konsep tetapi juga belajar meneliti. Nah, model ini melatih keterampilan berpikir kritis, analitis, dan juga ilmiah. Baik, selanjutnya yaitu perbedaan antara discovery learning dan inquiry learning. Perbedaan pertama yaitu terletak pada titik fokusnya. Jika discovery learning itu titik fokusnya adalah siswa menemukan sendiri konsep, prinsip, atau pengetahuan melalui bimbingan guru. Sedangkan titik fokus inquiry learning yaitu siswa melakukan penyelidikan atau penelitian dengan langkah ilmiah untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan. Kemudian perbedaan ciri utamanya. Kalau discovery learning itu ciri utamanya yaitu guru memberi stimulus berupa contoh masalah atau sebuah data, lalu siswa menemukan pola dan konsepnya. Sedangkan ciri utama dalam inquiry learning yaitu ada sebuah pertanyaan tentang masalah yang harus diselidiki, di mana siswa harus mencari data, menganalisis, lalu menarik kesimpulan. Kemudian perbedaan pada peran guru. Dalam discovery learning, peran guru yaitu sebagai fasilitator yang merancang situasi agar siswa bisa menemukan pola atau konsepnya. Sedangkan peran guru dalam inquiry learning yaitu sebagai pembimbing proses penelitian kecil, memberi arahan metode berpikir secara ilmiah. Kemudian contohnya, dalam discovery learning yaitu guru memberikan beberapa benda seperti kubus, balok, atau bola, lalu siswa diminta mengamati dan menemukan sendiri konsep bangun ruang. Sedangkan contoh dalam inquiry learning yaitu guru mengajukan pertanyaan, mengapa air di gelas bisa berubah warna jika dicampur tinta? Nah, siswa melakukan eksperimen, lalu mencatat data, lalu menyimpulkan proses difusi. Jadi lebih mudahnya, discovery learning itu menitik beratkan pada penemuan konsep atau prinsip melalui eksplorasi dan percobaan. Sedangkan inquiry learning menekankan pada proses penyelidikan ilmiah yang lebih mendalam, mulai dari merumuskan pertanyaan hingga menarik kesimpulan. Untuk selanjutnya yaitu langkah-langkah discovery learning, yang diantaranya yang pertama yaitu stimulus atau pemberian rangsangan. Guru memberikan rangsangan awal untuk menumbuhkan rasa ingin tahu siswa. Artinya di sini guru memberikan stimulus atau rangsangan yang dimana agar siswa mempunyai rasa ingin tahu dan bisa belajar secara efektif. Contohnya
Di sini guru memberikan video atau memperlihatkan video yang di dalamnya berisi es batu yang diletakkan di bawah sinar matahari dan mencair. Nah, pertanyaannya sekarang, mengapa es batu tersebut bisa cair setelah diletakkan di bawah sinar matahari? Nah, yang kedua yaitu problem statement atau mengidentifikasi masalah. Siswa diajak untuk mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang akan diselidiki. Nah, di sini siswa diajak untuk mengidentifikasi masalah yang dimana tadi guru sudah memberikan fenomena yang dimana es batu cair ketika ditaruh di bawah sinar matahari. Nah, inilah siswa akan mencari jawaban tersebut. Mengapa es batu bisa cair setelah ditaruh di bawah sinar matahari? Dan apa penyebab es batu itu bisa cair setelah ditaruh di bawah sinar matahari? Nah, yang ketiga yaitu data collection, pengumpulan data. Siswa mengumpulkan informasi melalui berbagai cara seperti membaca, melakukan observasi, eksperimen, dan wawancara. Nah, di sini siswa akan mencari data, mencari informasi untuk menjawab masalah yang telah dirumuskan tadi, bisa melalui buku, eksperimen, observasi, atau internet. Lalu, di sini siswa melakukan percobaan dengan menaruh es batu tadi di tempat panas dan di tempat teduh, lalu mencatat waktu yang dibutuhkan untuk mencair. Dan selanjutnya yaitu data processing, yaitu pengolahan data. Siswa menganalisis data yang diperoleh untuk menemukan pola, hubungan, atau kesimpulan awal. Artinya di sini siswa akan mengolah data yang diperoleh dan dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan antar data. Yang dimana setelah melakukan eksperimen tadi, siswa mencatat bahwa es di bawah sinar matahari lebih cepat mencair daripada es yang berada di tempat teduh. Mereka mulai menyimpulkan bahwa panas mempercepat proses pencairan es, seperti itu. Dan selanjutnya yaitu verification, yang artinya pembuktian. Siswa menguji hasil temuannya dengan teori yang ada atau dari sumber lainnya. Artinya di sini siswa membandingkan hasil temuan mereka dengan teori atau sumber ilmiah lain, apakah sesuai atau berbeda. Nah, di sini siswa membaca buku IPA yang menjelaskan bahwa panas menyebabkan es berubah wujud dari padat ke cair, proses pencairan. Temuan mereka sesuai dengan teori. Dan yang terakhir yaitu generalization, yang artinya menarik kesimpulan. Siswa menyimpulkan konsep atau prinsip umum berdasarkan hasil pertemuan. Nah, maksudnya siswa merumuskan prinsip umum berdasarkan hasil pembelajaran, yang dimana siswa menyimpulkan bahwa benda padat seperti es akan berubah menjadi cair jika terkena panas. Panas mempercepat perubahan wujud zat. Nah, dengan demikian, melalui discovery learning, siswa tidak hanya menerima informasi dari guru, melainkan tetapi efektif menemukan sendiri konsep atau prinsip yang dipelajari. Seperti itu. Langkah-langkah inquiry learning. Langkah-langkah yang kemudian adalah penjelasan dari langkah-langkah model pembelajaran, yang artinya yaitu 1. Orientasi atau pemberian rangsangan. Guru memberikan rangsangan atau stimulus agar siswa tertarik dan timbul rasa ingin tahu. Contohnya seperti guru menunjukkan fenomena atau gambar, video, atau peristiwa nyata. Guru harus mengajukan pertanyaan pemantik seperti mengapa hal ini bisa terjadi. Tujuannya untuk membangkitkan rasa ingin tahu siswa terhadap masalah akan dipelajari. Yang kedua adalah merumuskan masalah problem statement. Siswa diajak untuk mengidentifikasi dan merumuskan pertanyaan atau masalah berdasarkan fenomena yang diamati. Contohnya seperti apa yang menyebabkan tanaman bisa layu meskipun disiram setiap hari. Tujuannya yaitu untuk siswa belajar berpikir kritis dan mampu menentukan fokus masalah akan diselidiki. Yang ketiga, hipotesis, yang dimana hipotesis adalah siswa menyusun dugaan sementara sebagai jawaban awal terhadap masalah yang diajukan, seperti tanaman layu karena tanahnya tidak memiliki cukup unsur.
Tujuannya yaitu melatih siswa berpikir logis, ilmiah berdasarkan pengetahuan awal. Yang keempat adalah mengumpulkan data, menguji hipotesis, yaitu siswa melakukan penyelidikan atau eksperimen untuk membuktikan hipotesis. Kegiatan bisa berupa melakukan percobaan, observasi, wawancara, membaca sumber informasi. Tujuannya untuk memperoleh data dan fakta yang relevan untuk menjawab pertanyaan. Yang kelima yaitu kesimpulannya, yaitu siswa menganalisis data yang diperoleh, kemudian menarik kesimpulan apakah hipotesis diterima atau ditolak berdasarkan hasil pengamatan tanaman layu karena air tidak dapat meresap akibat tanah terlalu padat. Terus yang terakhir, penutup atau kesimpulan dari apa yang saya jelaskan tadi, yaitu inquiry learning, yaitu mendorong siswa belajar menemukan sendiri pengetahuan melalui proses bertanya, menyelidiki, dan menarik kesimpulan, bukan hanya menerima informasi dari guru, tetapi juga siswa harus belajar mandiri terkait dengan inquiry learning. Dapat kita simpulkan bahwa discovery learning dan inquiry learning sama-sama merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, di mana siswa aktif mencari dan menemukan pengetahuan sendiri melalui pengalaman dan penyelidikan. Nah, perbedaannya, discovery learning menekankan pada penemuan konsep atau prinsip melalui pengamatan dan percobaan yang diarahkan guru. Sedangkan inquiry learning lebih menekankan pada proses penyelidikan ilmiah di mana siswa merumuskan pertanyaan, menyelidiki, dan menarik kesimpulan sendiri. Inilah presentasi dari kelompok 2. Terima kasih sudah menonton video kami dari awal hingga akhir. Semoga memberikan manfaat bagi kita semua. Apabila ada kekurangan dan tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.